Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada acara hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, berbagi praktik baik bersama calon guru penggerak angkatan 7 Farida Aryani SPD GR SDN Teluk Tiram 6. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Oke, selanjutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Mari kita lihat selanjutnya. Budaya positif ini yang pertama matanya adalah tentang disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan manusia berkualitas. Yang kelima tentang 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah tentang segitiga restitusi. Oke. Nah, yang pertama kita akan mengadakan kegiatan. Yang pertama adalah tentang kepalan tangan. Anda A dan B, Anda dan teman Anda, sobreklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Nah, lalu teman Anda yang B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba bisa dikerjakan sebentar. Kegiatan ini saya akan meminta 2 orang untuk maju ke depan. Siapa yang bersedia? Sudah dipotong-potong, sudah digenggam. Siapa yang A, siapa yang B? Oke, A. Udah kamu buka berarti? B bisa membujuk dia berarti teman Anda B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta dan memberikan benda tersebut. Kalau berarti membujuk dia. Membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda? Karena itu adalah barang berharga. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Karena berharga. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Berarti diri Anda sendiri.
Oke, kita lanjutkan. Ini adalah teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Lalu modal berpikir menang atau kalah. Nah, pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang-menang. Jadi kalau stimulus respon tadi model berpikir menang kalah, maka pada teori kontrol model berpikir menang-menang. Dan yang tadi orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita lanjutkan ke disiplin positif dan kebijakan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Konsep disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau menggunakan motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontra tadi, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Glasser pada tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Glasser, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, itu kita namakan sebagai nilai kebajikan yang universal. Selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Perhatikan kasus berikut. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Kak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Tidak setuju. Mengapa? Mengapa Anda tidak setuju dengan tindakan Pak Seno? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Karena Hukumannya? tidak memberikan pendidik. Tidak pendidik, oke. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman. Mengapa? Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah
teori motivasi perilaku manusia. Itu ada 3. Yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Jadi misalnya murid pergi ke sekolah setiap hari secara tepat waktu karena dia tidak ingin dihukum. Nah, itu teori yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Misalnya murid datang tepat waktu karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Seperti pada saat kita datang tepat waktu ke sekolah, itu untuk menghargai diri kita sendiri. Dan itu termasuk motivasi internal. Motivasi internal itu lebih kuat daripada motivasi eksternal. Atau misalnya pada saat hujan, kita tetap datang ke sekolah dengan menggunakan jas hujan. Bukan karena takut dihukum oleh kepala sekolah atau mendapatkan pujian dari kepala sekolah. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, itu pengertian orang yang merdeka. Selanjutnya, nah itu tadi karena dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, biasanya ini disebut dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn pada tahun 1993. Penghargaan itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang pertama adalah penghargaan menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan tidak efektif. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang salah satunya penghargaan merusak hubungan. Misalnya, karena anak tersebut selalu dipuji oleh guru, misalnya, lalu teman-teman yang lain merasa iri atau merasa tidak adil, sehingga mereka kemudian tidak berteman dengan temannya tersebut. Nah, itu bisa merusak hubungan antar murid. Nah, penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang biasanya sering datang tepat waktu karena sering diberi penghargaan, lama-lama dia mengharapkan penghargaan tersebut. Jadi bukan lagi motivasi intrinsik yang dipakai. Dia mengharapkan penghargaan. Nah, akan tetapi ini adalah salah satu bentuk program kebajikan atau apresiasi
dalam memberikan apresiasi kepada murid itu perlu diingat beberapa hal. Itu yang pertama, bisa memberi pengakuan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi, secara langsung. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi tidak hanya murid yang itu saja diberikan penghargaan, tetapi juga memberikan penghargaan kepada murid yang lain. Nah, selanjutnya itu memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, itu ada kalimat pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Misalnya, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Lalu yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Lalu, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas yang ini. Kita pindah ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ada contoh-contoh tindakan guru. Itu apakah itu sebuah hukuman ataukah sebuah konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira apa? Nah, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali itu saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Diminta push up juga hukuman. Nah, kalau yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi karena dia telah mencoret punya temannya. Lalu juga yang satunya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu adalah konsekuensi. Nah, untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi karena masih berhubungan dengan olahraga. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, lalu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Lalu anak membenci kedisiplinan. Hukuman itu berupa paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan membuat anak mempunyai konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan pada konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi kan, karena dia menumpahkan air, maka dia harus membersihkannya. Lalu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek.
karena dia harus membersihkan air tadi, merasa tidak nyaman, tapi itu hanya untuk jangka waktu pendek. Lalu anak akan menghargai disiplin. Nah, tadi kalau tadi hukuman itu sebuah paksaan, maka pada konsekuensi itu ada stimulus dan tanggapan. Lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, hingga anak mempunyai konsep diri yang baik. Nah, anak juga belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang terakhir itu anak memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja. Itu disadur dari Restitution Dianibasan The Five Position of Control Yayasan Pendidikan Luhur. Nah, sekarang kita pindah ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tadi perbedaannya antara teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, pada teori motivasi tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, semuanya adalah motivasi internal ya, eksternal. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sedangkan pada hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, dan murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi pada restitusi ini masalah terpecahkan, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi, kalau pada hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, biasanya murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi kalimatnya adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, di sini murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, maka kalimatnya adalah apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, di sini murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah keyakinan kelas.
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sama seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Lalu kita membuat keyakinan kelas baru pada peraturan kelas. Nah, di sini ada gambar yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Di sini ada dari TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelasnya misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau di sini kira-kira yang mana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, nilai kebajikan universalnya di sini kegiatan pendalaman atau keyakinan kelas itu menggunakan tabel T dan Y. Di sini ada tabel Y, di sini ada tabel T. Pada tabel T itu ada kegiatan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, misalnya kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat senang untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ada yang tampak seperti, ada yang tidak tampak seperti. Nah, di sini pada tabel Y itu ada 3, itu yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, untuk kata
bantu, kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah kegiatan yang terdengar. Lalu ada yang terlihat, itu seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, yaitu terus lalu mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik atau berbagi. Nah, sedangkan dalam bentuk berperilaku, misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, misalnya berjabat tangan atau meletakkan tangan di dada atau salim, dan memberikan ruang bekerja, nah, postur tubuh yang tenang. Nah, untuk rasa hormat tadi yang tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang tidak tampak seperti sering terlambat, tidak acuh kepada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, sedangkan pada kata bekerja, misalnya yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu, yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, dan tugas tidak diberikan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini tadi perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi pada restitusi ini masalah terpecahkan, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi, kalau pada hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Nah, biasanya murid atau anak membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi kalimatnya adalah apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di sini murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, maka kalimatnya adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sama seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, dari budaya positif itu akan menciptakan lingkungan yang positif. Lalu kita membuat keyakinan kelas baru pada peraturan kelas. Nah, di sini ada gambar yang mana merupakan keyakinan kelas dan mengapa.
Di sini ada dari TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelasnya misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau di sini kira-kira yang mana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, yang mana kira-kira yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, sekarang kita lihat bagaimana membentuk keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lalu berupa pernyataan-pernyataan universal. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan guru bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, nilai kebajikan universalnya di sini kegiatan pendalaman atau keyakinan kelas itu menggunakan tabel T dan Y. Di sini ada tabel Y, di sini ada tabel T. Pada tabel T itu ada kegiatan yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, misalnya kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Misalnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Lalu diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat senang untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi ada yang tampak seperti, ada yang tidak tampak seperti. Nah, di sini pada tabel Y itu ada 3, itu yang terlihat, terdengar, dan berperilaku. Nah, untuk kata hormat tadi, misalnya yang terdengar, misalnya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan bersama. Terima kasih, tolong ya. Permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah kegiatan yang terdengar. Lalu ada yang terlihat, itu seperti berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Yaitu terus lalu mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik atau berbagi. Nah, sedangkan dalam bentuk berperilaku, misalnya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, misalnya berjabat tangan, atau meletakkan tangan di dada atau salim, dan memberikan ruang bekerja, nah postur tubuh yang tenang. Nah, untuk rasa hormat tadi yang tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, yang tidak tampak seperti sering terlambat, tidak hadir
pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, sedangkan pada kata pekerja, misalnya yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh, dan tugas tidak diberikan. Nah, ini ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Pada peraturan misalnya kalimatnya adalah selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang menggunakan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berdiri di kelas atau koridor. Itu adalah bentuk kalimat peraturan. Nah, sedangkan pada keyakinan kelas, maka kalimatnya bisa tentang tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Pada peraturan, maka keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Jika pada peraturan dilarang menggunakan narkoba, maka pada keyakinan kelas itu tentang kesehatan. Nah, tadi bergantian untuk menunggu giliran. Tuh, pada keyakinan kelas kalimatnya adalah menghormati orang lain, bersabar. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu tentang keselamatan atau keamanan. Kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Guru dan murid itu jika pada hubungan interaksi yang baik, itu akan memerdekakan murid. Murid akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya dan terpenuhi kebutuhannya. Itu akan menghasilkan dunia yang berkualitas yang menghargai nilai-nilai kebajikan. Perhatikan kasus berikut. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk kesenangan. Yang keempat, kebutuhan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk kebebasan. Nah, yang pertama kebutuhan untuk bertahan yaitu yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, kesehatan, rumah, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan biologis itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu sebagai bagian dari proses reproduksi. Selanjutnya kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini meliputi kehidupan akan koneksi sosial. Jadi seperti terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, ini termasuk juga kebutuhan anak di kelas, kebutuhan anak menerima cinta dan kasih sayang dari orang tua, dari guru, penerimaan dari temannya. Nah, itu termasuk kebutuhan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan ini sebenarnya salah ya namanya. Sebenarnya ini kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah, itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan dia, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi itu kebutuhan untuk kekuasaan.
Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang. Nah, anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Lalu selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk kesenangan seperti bermain dan tertawa, dan menikmati berbagai kenikmatan hidup lainnya, seperti juga misalnya mempunyai hewan peliharaan. Nah, Glasser juga menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi yang tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata itu mereka senang bermain. Nah, pada saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, pada manusia juga seperti itu, tidak berbeda. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke apa tadi ya? Oke, kita perhatikan video berikut. Di sini ada matikan ini. Stop makan dulu Poci. Tadi itu videonya. Kecuali pendek dulu, mundur dulu ya. Posisi kontrol oleh guru hebat dalam penerap. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
Ancaman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi bangun terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan memandang dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, sini selanjutnya adalah posisi teman. Guru memposisikan diri sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, ini yang terakhir posisi pemantau atau monitor. Bukan yang terakhir ya, masih ada satu lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu.
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi Posisi pemantau. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang digunakan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi 5 posisi kontrol oleh dari guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Maka tentunya yang paling baik adalah dalam posisi manajer. Nah, di sini ada beberapa kalimat-kalimat yang
bisa dikatakan sebagai dalam berbagai posisi ini. Nah, misalnya ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Lalu kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu dalam posisi penghukum. Lalu ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Terus posisinya sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya sebagai pemantau. Nah, untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kalimat yang dalam posisi manajer. Kalau sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, tadi bergerak antara peraturan dan nilai-nilai. Di posisi pemantau ada konsekuensi atau hadiah. Sementara di posisi manajer itu bagaimana cara memperbaikinya. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Satu video lagi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menegur Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek
keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menimbang sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan nantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa?
Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu menjalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Nah ya, kita sudah menonton video tentang segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan pada keyakinan menanyakan keyakinan, itu pertanyaannya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kalimat-kalimat yang lain yang bisa ditanyakan pada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, misalnya tadi, bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Nah, ini tadi yang sudah dijelaskan tadi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini tadi beberapa kalimat yang bisa ditanyakan. Oke, sekarang kita menuju ke refleksi. Model 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Nah, refleksi nanti bisa dituliskan refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi kamu yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.